kupuk, kupuk ya dalam bahasa. Oke, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, salam kasih dan salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa supaya Tuhan memberkati saudara-saudari, memberkati para penonton yang selalu setia menonton video-video saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Oke, tanpa berlama-lama teman-teman, pada video kali ini saya akan mereaction satu video. Video ini ada satu perempuan yang menjelaskan tentang satu istilah yang selalu digunakan di Papua, di mana dengan istilah kupuk. Nah, kupuk ini adalah kalau mau dibilang orang jahat begitu ya. Orang jahat ini ada di beberapa suku tertentu di Papua, yang dimana orang-orang ini dikatakan kupuk. Kenapa disebut kupuk? Karena mereka suka membunuh orang lalu menghidupkan orang itu kembali. Ya, itu saya belum pernah melihat langsung mereka membunuh orang lalu menghidupkan orang itu kembali, tetapi yang jelas itu hanya Tuhan yang bisa menghidupkan dan kemudian mengambil nyawa seseorang. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung lihat video daripada penjelasan dari Mbak ini. Hampir beberapa, ya saya mau bilang hampir sangat detail penjelasan dari begini. Bahkan saya sendiri nonton video ini, saya bilang, saya orang Papua, saya tidak sampai belajar, tidak mengerti terlalu ini, tapi kita akan nonton videonya. Videonya seperti berikut ini. Kupuk, ya, dalam bahasa Muyua. Kupuk ini adalah manusia yang menggunakan ilmu hitam untuk menghilangkan nyawa manusia yang lain. Dan gak cuma ngilangin nyawa aja, setelah korban mereka ini meninggal, mereka akan menghidupkan korban mereka kembali untuk dihilangkan nyawanya lagi. Jadi maksudnya nih Wak ya, biar si korban ini meninggal dengan berbagai cara yang berbeda dalam beberapa hari ke depan. Paham gak kalian? Jadi memang si korbannya beneran disiksa kali lah pokoknya, dan siksanya pun sampai matinya pun berkali-kali gitu loh. Gak kebayang sih aku gimana sakitnya waktu itu jadi korban, ya Allah. Nah, kalau misalnya mereka mengetahui ada orang yang melihat aksi mereka, orang itu pun harus membantu, harus ikut menghilangkan nyawa si korban di tengah-tengah itu, dan jelas tidak boleh memberitahu kepada siapa-siapa. Kalau orang yang ngintip atau orang yang tahu tuh nolak, which is kalau Disa pada saat itu nolak, orang tersebut macam diberikan bungkusan itu, dan bungkusan itu harus dijaga dan nggak boleh dibuka atau diceritakan kepada orang lain. Kalau orang itu melanggar peraturan yang barusan ini, orang itu akan dihilangkan nyawanya. Nah terus nih Wak ya, kalau misalnya orang itu bersedia ikut serta dalam aksi penghilangan nyawa, akan ada risiko juga di mana si keluarga korban akan membalas dendam, atau ini disebut dengan mitim. Nah, mitim ini akan mengenai semua orang yang ikut serta dalam aksi penghilangan nyawa itu. Tetapi mitim ini sebenarnya juga punya penawar Wak, yang disebut dengan air pohon katap. Nah, kalau air dari pohon katap ini disiram ke liang kubur korban yang baru saja meninggal, mitim ini nggak akan berfungsi. YouTube, tapi video ini tidak ada di YouTube ya, tidak ada di YouTube, dan tidak tahu video ini mereka ambil dari mana. Ini saya baca beberapa komentarnya, beberapa komentar dari teman-teman yang komentar ini video ini ya. Komentarnya seperti ini. Ini komentar dari kakak Matius Mulkim. Dia kasih emoji tertawa, dia bilang Mace dijelaskan pas jadi. Terus ada yang balas gitu, ada yang balas begini, orang saya ada bingung nih karena Mace dia tahu dari sedetail itu. Sumpah saya juga baru lihat video ini, saya juga kaget kok bisa dia jelaskan sampai sedetail ini dan sekeren itu dia jelaskan, dan itu parah ya. Dan ini kemudian di bawah lagi ada yang balaskan di video itu, dia bilang detail jadi ya. Kemudian ini juga ada komentar dari Christina Kaimbab Tutainon. Dia komentarnya, ayo baca dan jelaskan secara detail, jadi hampir sama.
Terus ini ada namanya Celsius Komputop. Celsius Komputop ini dia jelaskan begini, dia komentar di video itu begini. Dia dapat info detail dari mana ini? Ada kenalan dengan orang bujuk apa ini? Ini parah. Terus ada juga, ya ini ada lagi komentar dari Rio Fovit Tetol Alkatiri. Rio Fovit Tetol Alkatiri, dia bilang, macam ini dari mana ya? Macam dia terlalu paham sekali. Jadi masih banyak lagi komentar. Jadi ada satu lagi ini dari Esi Gracia Kangging. Dia bilang dia dapat info langsung dari orang yang tinggal di daerah Bopendikul atau Merauke, sudah lupa. Untuk kampung tidak dikasih tahu karena menjaga privasi. Ada di Depu YouTube. Oh, Depu YouTube ada. Depu YouTube ada itu Nadia Omara. Ini dia sudah lama sekali. Jadi saya tidak tahu perempuan ini nama siapa, tapi ada ini saudara perempuan ini, Esi Gracia Kangging. Ini dia bilang dia punya Facebook, nama YouTube itu Nadia Omara. Nanti teman-teman bisa nonton video lengkapnya di sana. Oke, jadi yang saya mau memberikan pendapat saya mengenai mereka, kita selalu di Papua ini selalu beranggapan nanti mereka bunuh orang, kemudian mereka kasih hidup lagi kembali, lalu setelah beberapa waktu lalu misalnya nanti setelah beberapa waktu berikutnya nanti misalnya dia kecelakaan, atau misalnya dia perahu kemudian dia tenggelam, atau misalnya dia jatuh dari pohon, atau misalnya dia sakit lalu dia mati. Sebenarnya yang jelas adalah hidup dan mati seseorang itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Jadi sebenarnya itu adalah cara kerja setan untuk mengambil nyawa seseorang. Tapi sebenarnya kita harus tahu bahwa hidup dan mati itu ada di dalam tangan Tuhan. Dan apakah itu tanpa izin Tuhan? Tapi kalau kita memberikan penjelasan bahwa hidup dan mati seseorang, apapun yang terjadi itu ada di dalam tangan Tuhan. Jadi intinya kita juga harus waspada. Mungkin jangan terlalu banyak berbuat masalah. Jangan terlalu banyak ini. Amsal bilang, hayang aku dengarlah didikanku supaya kamu panjang umur. Jadi jangan buat masalah. Dengar didikan Tuhan supaya kita panjang umur, sejahtera dan berlipat. Dan diberkati Tuhan di tengah-tengah dunia. Supaya jangan sampai hal-hal yang jahat itu datang kepada kita. Tuhan memberkati, shalom dan salam sejahtera. Dan selalu setia di dalam mengikut dan melakukan ajaran Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.